Bayangkan senario ini. Kamu baru saja memenangkan match paling intens di game favoritmu, atau sedang di tengah-tengah transaksi penting. Tiba-tiba, koneksi internetmu putus total. Layar HP-mu hanya menunjukkan icon loading yang berputar tanpa henti. Kamu memeriksa router, menendangnya sedikit, lalu menelpon layanan pelanggan untuk mengamuk. Tapi ada satu masalah kecil. Semua orang di dunia sedang melakukan hal yang sama. Sinyal GPS hilang, radio mati, dan beberapa kota mengalami pemadaman listrik massal. Pelakunya bukan konspirasi rahasia atau serangan cyber. Pelakunya adalah sebuah objek yang selama ini kita anggap lampu taman jaksasa yang ramah, matahari. Ya, di tahun 2024 ini, bintang pusat tata surya kita sedang berada dalam fase puber yang emosional. Ilmuwan menyebutnya sebagai solar maximum. Tapi di titik nalar, kita menyebutnya sebagai saat admin alam semesta sedang melakukan stres tes gila-gilaan pada infrastruktur planet kita. Hari ini, kita akan membedah 8 dampak nyata dari badai matahari ekstrim yang sedang terjadi. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah cara alam semesta mengirimkan glitch ke realita digital kita. Siapkan nalar kalian, karena ternyata peradaban kita hanyalah software canggih yang berjalan di atas hardware kosmik yang sangat rapuh. Ledakan kelas X, paket data berkecepatan tinggi dari neraka. Segala kekacauan ini dimulai dari fenomena bernama solar flare atau suar matahari. Bayangkan matahari sebagai baterai nuklir raksasa yang kabel-kabel magnetiknya terus terpelintir. Ketika tegangan magnetik ini mencapai titik jenuh, dia akan putus dan meledak. Ledakan ini diklasifikasikan layaknya ukuran baju, kelas B, C, M, dan yang paling gahar adalah kelas X. POV kamu, jika ledakan kelas M adalah kembang api pesta pernikahan, maka kelas X adalah seluruh pabrik kembang api dunia yang meledak tepat di depan wajah kamu. Ledakan kelas X melepaskan energi elektromagnetik setara miliaran bom atom dalam hitungan detik. Radiasi ini bergerak dengan kecepatan cahaya dan menghantam atmosfer bumi dalam hitungan 8 menit. Ini adalah paket data mentah yang masif. Atmosfer kita yang bertindak sebagai firewall harus bekerja keras menyerap radiasi sinar X dan ultraviolet ekstrim ini. Tanpa ledakan kelas X, badai matahari hanyalah hari biasa. Tapi begitu kelas X muncul, admin sedang mengirim pesan bahwa kita harus bersiap untuk crash system. Aurora di tempat tak terduga, monitor alam yang color bleeding. Secara tradisional, aurora adalah fitur eksklusif bagi mereka di dekat kutub atau mereka yang mampu membayar tiket mahal ke Skandinavia. Namun di tahun 2024, fitur ini mulai bocor ke tempat-tempat tak terduga. Aurora dilihat di Inggris, Jerman, hingga wilayah yang mendekati tropis. Secara visual, ini indah, tapi secara nalar, ini adalah sinyal bahaya. Aurora terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari menghantam atmosfer atas bumi. POV kamu. Bayangkan atmosfer bumi adalah layar monitor raksasa yang dilindungi medan magnet. Saat badai matahari ekstrim datang, medan magnet kita tertekuk hebat. Ini menyebabkan partikel tadi bocor ke wilayah yang lebih rendah. Jika monitor komputer kamu mengalami color bleeding atau kebocoran warna di sudut layar, itu tanda monitornya mulai rusak. Sama halnya dengan langit kita. Aurora di lokasi tak terduga adalah tanda bahwa perisai magnetik bumi sedang dipukul habis-habisan hingga hampir jebol. Gangguan satelit global, lag massal di jalur orbit. Kita hidup di peradaban yang dijalankan oleh satelit. Dari perbankan hingga navigasi pesawat, semuanya bergantung pada benda logam yang melayang di ruang hampa. Saat badai matahari menghantam, atmosfer atas bumi memanas dan memuai. Ini menciptakan hambatan udara atau drag bagi satelit di orbit rendah. POV kamu, bayangkan satelit-satelit itu seperti pelari di atas treadmill, lalu tiba-tiba admin menaruh lumpur di bawah kaki mereka. Satelit melambat, menghilangkan ketinggian, dan jika tidak dikoreksi, mereka bisa jatuh terbakar. Selain itu, partikel bermuatan bisa menghantam chip memori satelit menyebabkan bit flipping atau perubahan data acak. Hasilnya, GPS kamu mungkin mendeteksi kamu berada di rumah mantan padahal kamu sedang di kantor. Ini adalah lag massal yang mengacaukan logistik dan komunikasi global secara instan. Pemadaman radio, putusnya jalur komunikasi otoritas. Pernah dengar radio blackout? Ini dampak langsung dari radiasi sinar X yang mengionisasi lapisan ionosfer bumi. Lapisan ini biasanya kita gunakan sebagai cermin untuk memantulkan sinyal radio frekuensi tinggi atau HF agar bisa mencapai jarak jauh melampaui lengkungan bumi. Namun, badai matahari ekstrim mengubah cermin ini menjadi penyerap. POV kamu. Bayangkan kamu pilot pesawat komersial di atas Samudra Atlantik. Kamu sedang melakukan pengecekan rutin, lalu tiba-tiba radio kamu hanya mengeluarkan suara statis. Jalur komunikasi HF mati total. Ini bukan gangguan kecil. Ini pemutusan jalur komunikasi bagi militer, penerbangan, dan pelayaran. Selama beberapa jam, dunia menjadi tempat yang sangat sepi dan berbahaya. Otoritas penerbangan sering harus mengalihkan rute pesawat dari kutub demi menghindari resiko ini, yang berujung pada penundaan massal dan kerugian miliaran dolar. Arus induksi bumi, hantu listrik di bawah tanah. Badai matahari tidak hanya menyerang dari langit, dia merambat hingga ke bawah permukaan tanah melalui Geomagnetically Induced Currents atau GIC.
Ketika medan magnet bumi bergetar, tercipta medan listrik di permukaan tanah yang mencari benda konduktor panjang. Target favoritnya, pipa gas besi dan kabel internet bawah laut. POV kamu. Bayangkan kamu tidur dan pipa air di dinding rumahmu tiba-tiba dialiri listrik kuat padahal tidak ada kabel yang menempel. Arus liar ini mempercepat korosi pipa gas, meningkatkan risiko kebocoran. Namun yang lebih mengeri adalah dampaknya pada kabel fiber optik lintas benua. Meskipun menggunakan cahaya, kabel itu punya komponen listrik untuk memperkuat sinyal. Jika arus GIC menghantam komponen tersebut, internet global bisa mengalami kematian massal. Kita bisa terjebak dalam kegelapan digital selama berminggu-minggu tanpa bisa mengakses data antar benua. Perilaku hewan bermigrasi, Google Maps biologis yang glitch. Kita sering lupa bahwa hewan punya teknologi navigasi jauh lebih canggih dan burung, paus, dan penyu menggunakan medan magnet bumi sebagai kompas internal. Ini sistem navigasi bawaan yang teruji miliaran tahun. Tapi badai matahari adalah pengganggu sinyal bagi mereka. POV kamu. Bayangkan kamu mengemudi menggunakan aplikasi navigasi, lalu tiba-tiba arah utara dan selatan tertukar secara acak. Kamu akan berakhir di tempat yang asing. Inilah yang terjadi pada hewan. Saat medan magnet bumi mengalami turbulensi, paus bisa kehilangan arah dan terdampar massal atau burung migrasi terbang ke arah yang salah dan mati kelelahan. Secara nalar, ini pengingat bahwa realita kita tidak hanya dibangun oleh teknologi, tapi juga oleh harmoni frekuensi planet. Saat realita magnetik planet terdistorsi, seluruh ekosistem ikut merasakan glitch tersebut. Risiko listrik global, senario game over transformator. Dampak ketujuh ini yang paling ditakuti, kelumpuhan jaringan listrik total. Arus induksi atau GIC bisa masuk ke jaringan tegangan tinggi dan mencapai transformator. Masalahnya, transformator didesain untuk arus bolak-balik atau AC, bukan arus direct dari luar angkasa. POV kamu. Bayangkan kamu menyalakan kulkas, lalu tiba-tiba ada suara ledakan keras dari gardu listrik dan seluruh kota gelap gulita. Arus direct dari matahari menyebabkan inti transformator memanas instan hingga meleleh. Tahun 1989, Quebec mengalami mati lampu selama 9 jam hanya dalam 90 detik setelah badai matahari. Namun, sekarang kita bergantung pada listrik untuk pompa air hingga server hospital. Senario ini adalah bencana nyata. Jika banyak transformator meledak bersamaan, memperbaikinya butuh berbulan-bulan. Ini adalah ancaman hard reset bagi peradaban modern kita. Puncak siklus matahari ke-25, Patch Notes Barisang Surya. Mengapa tahun 2024 begitu liar? Karena matahari mengikuti ritme siklus 11 tahunan, dan saat ini kita di puncak siklus ke-25. Data terbaru menunjukkan siklus ini jauh lebih aktif dari perkiraan ilmuwan. Ini seperti dipaksa menerima major update dari alam semesta, padahal sistem operasi kita masih jadul dan tidak siap. Puncak siklus ini berarti frekuensi suar matahari kelas X dan lodaran masa corona berada di titik tertinggi. Kita tidak bisa meminta matahari berhenti bersin. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperkuat infrastruktur, menciptakan sistem cadangan, dan melatih nalar agar tidak panik saat realita digital mulai bergoyang. Puncak siklus ini adalah ujian akhir bagi ketangguhan teknologi manusia di hadapan kekuatan bintang induknya sendiri. Realita instan yang kita jalani sebenarnya hanyalah anomali singkat dalam sejarah panjang bumi. Kita sangat bergantung pada stabilitas sebuah bintang. Mempelajari dampak ini membuat kita sadar akan pentingnya resiliensi. Kita spesies cergas, tapi harus belajar rendah hati di hadapan mekanisme kosmik yang jauh lebih besar dari nalar kita sendiri. Itulah 8 dampak dari badai matahari ekstrim yang mengincar kita di tahun 2024. Ternyata alam semesta punya cara unik untuk mengingatkan bahwa kita semua hanyalah gasti di galaksi ini. Sekarang, coba gunakan nalar kalian. Seandainya besok pagi kamu bangun dan internet seluruh dunia mati total selama 1 bulan karena badai matahari, hal apa yang paling membuatmu panik? Saldo bank digitalmu atau kenyataan bahwa kamu harus berbicara langsung dengan orang tuamu tanpa memegang HP? Tuliskan senario bertahan hidup kalian di kolom komentar. Mari diskusikan cara menjadi manusia yang tetap waras meskipun dunia sedang offline. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal sehari-hari jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.